Oke guys, balik lagi dengan saya di Mulis Channel. Jadi hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari grup Facebook perkumpulan petani kelapa sawit Indonesia. Karena seperti yang video saya sebelumnya, saya backgroundnya pertanian, jadi saya akan membantu menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Oke, kita mulai. Telat kastrasinya bos, dari IIM. Oke, jadi di sini bisa kita lihat umur tanaman kelapa sawitnya kemungkinan itu TBM 1. Jadi dia baru 1 tahun berbuah, masih buah pasir. Itu belum telat sih menurut saya, karena biasanya kalau di perusahaan itu dia sampai 2 tahun dibuang buahnya sampai bobotnya sesuai. Intinya bobotnya tuh ketika panen itu biaya produksinya tidak rugi, tidak besar dari hasil panennya, sehingga untung gitu. Oke, ini dari Mahdinur. Jadi dia mohon bimbingannya. Jadi dia punya bibit ini ya. Ya bagusnya pupuk tabur atau pupuk kocor, dan bagaimana solusinya. Oke. Jadi untuk bibit sendiri kita bisa gunakan pupuk tabur. Jadi pupuk tabur bisa dipakai dosis 5-6 gram per pohon per bibit tanamannya. Itu untuk NPK 15-15 atau NPK 11-7-12. Kita bisa gunakan dosis itu dipupuk pada umur 1 minggu setelah tanam, selanjutnya 2 minggu setelah tanam, dan setelah itu selanya 2 minggu. Kalau untuk pupuk kocor bisa gunakan E4. Di sini E4 fungsinya untuk, karena dia E4 tuh menangkap nitrogen yang ada di udara dan memperluas area penyerapannya, teman-teman. Jadi karena akarnya kan belum bagus kan, jadi E4 tuh membantu area penyerapan tanaman. Oke, selanjutnya pemberian dolomit. Ini dari Harry Maria. Jadi tanya mengenai manfaat pemberian dolomit. Oke. Jadi dolomit sendiri ini merupakan salah satu pupuk kapur untuk menaikkan pH tanah selain keserit dan kaptan. Jadi seperti yang kita tahu, dolomit sendiri unsurnya yaitu CaMg CO3 2 kali. Jadi untuk awal penanaman itu bagus diberikan dolomit karena dia naikkan pH tanah. Jadi tanaman bisa menyerap hara yang diberikan seperti untuk pupuk NPK selanjutnya. Jadi biasanya untuk teknisnya orang pemberian kapur dulu baru pupuk utama, supaya hara dari pupuk utama itu bisa diserap tanaman. Karena dolomit ini mengandung kalsium dan magnesium, salah satu hara makro yang ada di tanaman. Ca dan Mg. Kalsium sendiri fungsinya untuk rambut akar dan magnesium untuk pembentukan klorofil tanaman. Jadi ini dari Yunar M. Jadi dia bertanya, apakah lahan pasang surut itu bagus untuk sawit? Oke, jadi lahan pasang surut sebenarnya tidak bagus, tapi bisa diakali dengan cara pembuatan tapak timbul. Jadi dibuat timbunan tanah sekitar circle tanamannya atau keliling tanamannya selebar 1-2 meter gitu. Itu udah standar, itu supaya tidak tergenang aja. Karena kalau pasang surut intinya timbunannya pas air dipasang, usahain timbunannya tuh enggak kena tergenang air gitu, biar tanamannya tidak tergenang dan mati. Kalau udah timbunan jadi dia enggak tergenang walaupun pasang, karena pasang kan enggak lama juga, jadi bisa pakai tapak timbul aja.
Atau enggak perbagus saja drainasenya, dibuat parit supaya ketika air pasang tidak terlalu dalam atau terlalu lama gitu. Buah sawit seperti ini apa namanya lur? Jadi ini buah sawitnya bisa kita tahu ini kekurangan unsur hara, karena saya pernah lihat sawit gini, saya kira itu dia sawit yang tidak bakalan bisa berisi, tapi sebenarnya bisa. Pas saya lihat dipupuk normal sesuai dengan dosis, nanti tiba-tiba dia ada isinya, saya juga terkejut. Jadi untuk pemberiannya bisa menggunakan pupuk dolomit atau pupuk keserit yang mengandung magnesium, karena magnesium berperan untuk pembentukan karbohidrat dan lemak-lemak gitu, karbohidrat, lemak-lemak. Dan dia juga untuk klorofil sendiri kan, dan untuk pupuk buah sendiri yaitu kalium. Jadi pakai pupuk yang dosis kaliumnya tinggi, bisa pakai NPK atau pakai KCl sendiri. Nanti juga dia bakalan berisi, karena kan dia sebenarnya ini tidak ada pembentukan biji dari tanamannya, tapi dia udah ada basic dari bijinya. Jadi ibaratnya itu bahasanya itu keguguran. Oke, salam tanam buduri. Ini dari Bang Idui. Jadi dia buah sawitnya ini rontok atau busuk buah. Jadi pada dasarnya busuk buah ini dikarenakan itu tadi, kelembaban, mungkin karena terlalu lembab dari pohonnya, atau bisa juga karena dia pruning bekas dia panen gitu, kena apanya, kena tangkai tandan yang di atasnya, jadi bisa kelewatan gitu, makanya sebelum masak dia busuk. Itu biasa saya lihat. Jadi kalau itu salah satu penyebabnya, dicek aja. Kalau emang masih enggak, karena saya juga pernah lihat dia busuk sebelum masak sawit yang saya rawat, jadi Bang Ido ini bisa ya pupuk normal aja untuk pemupukan penguatan jaringan tanaman, itu pakai kapur untuk supaya dia, karena kan kapur ini kan ada kalsium, dan pakai dolomit aja ada kalsium dan magnesium sendiri yang berguna untuk memperkuat jaringan tanaman. Intinya pupuk buahnya dikuatin, dan pakai NPK juga sih pasti, karena kan itu pupuk utama. Tapi bisa ditambahin kapur kalau dari saya. Kalau emang masih kurang, itu tambahin pupuk boraks, karena dia untuk memperkuat tangkai tanaman supaya tidak busuk. Oke, ini dari Pak Yusnaini Tok. Dia bertanya apakah garam seperti Ajinomoto boleh digunakan. Ajinomoto, garam dan Ajinomoto bisa digunakan untuk pemupukan kelapa sawit. Jadi ini saya lihat ya, karena basically orang banyak yang suka pakai bahan-bahan gini, padahal sebenarnya kan mahal kan dibandingkan dengan harga pupuk sendiri. Kalau pupuk 1 kilo itu paling 10.000, sedangkan kalau garam atau pakai Ajinomoto atau biasa MSG gitu, itu kan kita untuk 1 kilo kan pasti lebih mahal harganya dibandingkan dengan pupuk. Jadi untuk saya jelaskan fungsi garam dan Ajinomoto. Jadi garam itu mengandung natrium dan NaCl kan, natrium dan klorida. Jadi natrium sendiri berfungsi untuk seperti tadi yang sudah saya bilang. Kalau NaCl ada Na dan klorida. Jadi natrium ini dia hara fungsional teman-teman, bukan hara esensial. Jadi dia bukan hara utama, tapi hara hanya untuk mendukung pertumbuhan tanamannya. Jadi dia berfungsi untuk mempertahankan kadar air tanaman dan sebagai pengganti unsur kalium pada tanaman. Itu fungsi natrium. Dan klorida sendiri ya dia berfungsi untuk memperlancar proses fotosintesis, tapi bukan hara utama. Intinya dia tidak dibutuhkan paling utama. Yang paling utama tuh masih hara yang mengandung unsur NPK, CaMg, dan sulfur.
Oke, sedangkan untuk Ajinomoto dia kan rumus kimianya kan C5H8NO4 Na. Jadi dia nih MSG, mengandung natrium. Dia hanya natrium. Kalau garam itu natrium dan klorida. Jadi di sini hanya kita bisa gunakan natriumnya aja. Jadi lebih baik beli pupuk yang utama daripada bahan gini. Lebih mahal walaupun ada di dapur, tapi kan tidak bisa digunakan dalam dosis banyak. Karena kita bisa rugi sih, mahal. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Ya jangan lupa support lah untuk bisa saya lebih semangat gitu untuk buat video. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.